Tidak mudah melakukan seperti Anda itu. Anda tidak bisa memaksa orang lain dengan baju ukuran sama, mungkin berbeda, tapi sama-sama baju gitu. Jelas di sini ya? Nah, itu baru bacaan. Nanti ada gerakan. Seperti pernah saya sampaikan, ada yang mau sujud itu kan, ada yang pakai lutut duluan, ada yang pakai telapak tangan duluan. Dua-duanya itu petunjuk kemudahan. Sebab kalau lututnya sulit untuk digunakan, pasti telapak tangannya, nggak ada yang ketiga. Tetap yang salah itu kalau yang tidak sholat atau yang sujudnya kepala duluan, itu aja. Jadi kalau Anda menggunakan lutut, ada dalilnya. Di Abu Daud nomor hadis 838. Kalau Anda pakai telapak tangan, di Abu Daud nomor hadis 840, cuman beda 2 nomor. Yang satu di kanan paling bawah, yang satu kiri paling atas. Selesai. Ya, jadi ini yang disebut dengan manhaj. Ya, Al-Fatihah, kita baca bismillah kan, dengan 4 cara. 70 hadis Pak. Bu, 70 hadis. Bisa dikeraskan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. 70 hadis itu. Ya. Tapi Masya Allah itu kemudahan dalam mempraktekannya, cuma semudah-mudahnya nggak bisa dipraktekkan keempat-empatnya dalam satu sholat. Saya ingin sempurna menunaikan sunnah Nabi. Orang satu, saya 4. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda harus pilih. Kalau Anda tidak bacakan keras, Anda bacakan sir, atau Anda nggak baca sama sekali. Ya saat Anda bacakan sir pun nggak usah nampakkan pada orang. Saya takut orang menduga saya nggak baca, padahal saya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah. Itu tandanya jahar. Ya kalau sudah mau dibunyikan, kencengin aja. Kenapa bingung di situ? Ya jadi kalau di Arab itu kedengaran karena pakai mic. Kalau Anda nggak pakai mic, nggak usah dimunculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama aja. Jelas ya? Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj yang ada itu, maka pilihannya disebut dengan madhab. Hukumnya disebut dengan fikih, maka muncul istilah madhab fikih. Ya, madhab itu singkatan. Ya, singkatan. Madhab. Singkatan dari madhaba ilaihi. Masya Allah. Ya, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada singkatan. Tidak hanya istilah-istilah umum, bahkan istilah agama pun atau kalimat-kalimat, bahkan ayat itu ada singkatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin singkat dengan hamdalah. Allahu akbar disingkat dengan takbir. La ilaha illallah disingkat dengan tahlil. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau misalnya saya ajak Anda Bapak Ibu sekalian dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Basmalah. Bukan. Itu yang diucapkan kalimat yang disingkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak orang mau meninggal dunia, ajarin dulu nanti kalimatnya la ilaha illallah ya. Cepat ucapkan tahlil, tahlil, ucapkan tahlil, tahlil, ucapkan tahlil, tahlil. Bukan yang itu la ilaha illallah. Baik, madhab singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Masya Allah. Madhab ma dhahaba ilaihi. Ma pilihan, dhahaba yang condong, ilaihi untuk diambil kepadanya. Dari 4 pilihan yang ada baca bismillah 70 hadis, Anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya, maksudnya pilihan saya. Di mazhab itu bukan aliran, bukan kelompok. Para imam ini menuliskan tuntunan-tuntunan dalam bentuk manhaj, dikumpulkan di kitab mereka, ada semua. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan, mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Ya. Imam Malik memilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Ya, awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, jamaknya salafiyun, maka tidak mungkin, mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih. Ya. Dari sini, ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru.
kamu ikut madhab atau ikut Nabi. Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang Anda ambil itu terserah Anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya. Bisa, oh saya mesti Syafi'i saja. Ya, Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang 4 ini dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana itu kita tidak bisa paksakan. Ya. Nah, yang jadi persoalan imam-imam ini kemudian mengajarkan pada generasi setelahnya sehingga muncul murid-murid yang berikut ini. Ini sampai ke masa sekarang. Ya. Pak, kita berakhir di sini ya, insyaallah. Imam Hanafi, Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir punya murid namanya Abu Yusuf. Ya, dengan Asy-Syaibani. Murid terakhirnya sekarang Ad-Dahlawi di wilayah Pakistan, Asia Selatan, Pakistan, India. Jadi kalau Anda belajar ke wilayah Pakistan, ke India, itu pasti akan menemukan konsep Hanafi di sini. Ya, konsep Hanafi. Maaf, misal dalam Fatihahnya tidak membaca basmalah, akan langsung. Subuhnya pasti nggak pakai kunut, pasti itu. Ya. Dan ada turunan-turunan yang lainnya. Tahiyat yang menggunakan iftirash, itu Hanafi. Cina juga Hanafi, Asia Timur. Ya. Dan mereka perempuannya cenderung Jumatan. Ya, cenderung Jumatan, dan disediakan tempat khusus untuk Jumatan. Ya, jadi Jumatan sunnah bagi perempuan, tapi sunnah yang dimuliakan. Itu diantara madhabnya Hanafi. Ya. Ini Asia Selatan. Jadi kalau ada alumni-alumni Pakistan, alumni-alumni India, pada umumnya pasti mengalami hal-hal dari madhab Hanafi. Maliki punya murid namanya Ibnu Wahab. Ya. Punya murid lagi Suhni. Punya murid lagi ini, Masya Allah, yang sekarang terakhir Ar-Rabiti. Ya. Kami alhamdulillah belajar langsung dengan Syekh Ar-Rabiti. Itu Masya Allah Pak. Matanya nggak bisa melihat Pak. Saking banyaknya bacaan yang dibacakan dan doa-doanya sampai membuat matanya buta. Ada ulama banyak rajin baca sampai buta mata. Anda mata dipakai lihat apa sampai hari ini? Ya. Tapi Allahu Akbar. Kalau kami belajar dengan beliau itu, satu kali kitabnya masih ada sampai sekarang. Ya, di rumah itu kita bacakan. Itu Masya Allah. Iqra kata beliau. Baca. Teman kami baca. Begitu membaca berhenti. Kif kata beliau, berhenti. Hiya nuqtah laysat fasilah. Itu titik bukan koma. Kata teman kami, Syekh fasilah. Syekh ini koma, tidak itu titik. Itu cetakan yang mana itu? Cetakan sekian. Oh itu keliru. Bandingkan dengan cetakan ini, itu kan ada di halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf yang kesekian. Syekh Ar-Rabiti. Itu saya, Masya Allah, sering kali menangis tuh kalau lihat beliau itu. Ulama luar biasa, tawadhu'nya gitu kan. Masya Allah bacaan-bacaannya, tapi hikmah kedalaman jiwanya itu luar biasa. Ya, itu yang paling kami ingat Syekh Ar-Rabiti ini. Kami belajar langsung dari beliau ini, fikih Maliki. Ya. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah. Selalu ke situ, ngajar di situ sampai wafatnya. Dan orang-orang belajar dari situ menyebar kembali. Ya. Kebanyakan di Afrika Utara. Ya, terutama dari mulai Libya, Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, ya, nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol, Perancis, itu rata-rata Maliki. Kalau Fatihah nggak baca Bismillah. Kalau sholat tangannya ke sini. Ya, jadi tidak semua yang begini langsung Syiah, tidak. Ada tanda yang lainnya. Ya, ada hadis yang begini, ada, tidak semuanya Syiah. Ya, Syiah itu nanti berbeda dalam aspek yang lain. Ya, jadi hati-hati kalau sedang ke Mekah, gitu kan, di Masjidil Haram tiba-tiba ada orang berdiri begini, jangan diajak ngobrol. Ngapain Mas? Masya Allah. Biarin aja gitu kan, tiba-tiba Allahu Akbar gitu ya. Baik, dan nggak ada kerjaan itu, nggak ada kerjaan. Ya, kami pernah pertama datang ke Libya. Awal-awal ada teman kami sedang berdiri di masjid begitu. Saya lama nggak jumpa dia gitu kan. Cari-cari nggak ada. Saya nggak tahu apa yang dia kerjakan berdiri begini kan. Saya datang langsung saya sapa. Kayaknya halak menak deh. Apa kabar? Kemana aja kamu? Allahu Akbar. Tiba-tiba dia ruku deh. Nah itu diantara di Afrika ya. Baik, kemudian selanjutnya awas hati-hati. Nah begitu ditanya hilang ya. Baik, Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ini luar biasa, bintang yang sangat terang, ulama yang ilmunya sangat dalam, ya bukan orang-orang di zamannya saja. Proyektor sekarang disebutkan namanya langsung hilang, tek gitu ya, saking dahsyatnya. Imam Syafi'i ini, Bu, lahirnya di Gaza, Pak. Begitu lahir, tumbuh, ini termasuk keturunan Rasulullah SAW, meninggal ayahandanya. Ibunya nggak putus asa. Jadi paham betul, ini anak ini harus disiapkan seperti direncanakan sebelumnya. Jadi ulama itu ya, dengan izin Allah. Itu dari Gaza, ketika mendengar pusat ilmu ada di Mekah, Pak, jalan kaki Pak, gendong anaknya Bu, ke Mekah, digendong gitu kan, di jalan berdoa. Demi Allah kami katakan, dari Gaza Palestina itu kalau mau ke Mekah, ya setidaknya akan sampai pakai bis saja, itu paling cepat sehari 2 malam, paling cepat itu. Ini jalan kaki Anda bayangkan, datang sampai ke Mekah, di Mekah itu tawaf digendong anaknya. Ada guru disimpan di situ belajar bermohon kepada Allah sampai dengan wafatnya. Kami sampaikan, kalau Imam Asy-Syafi'i ada kemuliaan sampai hari ini, itu diantara jasanya ibundanya. Yang mau saya sampaikan Bu, ibundanya Imam Asy-Syafi'i jalan dari Gaza ke Mekah, saking nggak punyanya gitu. Jalan, tapi bisa merawat anaknya sampai jadi sekarang. Anda kurang apa lagi? Pasangan hidupnya ada yang masih ada, perangkatnya ada, rumahnya bagus, segalanya ada, handphonenya bagus. Kalau Anda tidak bisa mencetak yang lebih bagus, Anda kurang apa lagi? Itu luar biasa gitu kan? Nah, sampai saking luar biasanya karena doa ibundanya salah satunya itu punya ketajaman daya ingat. Satu kali beliau ingin belajar ke Imam Malik. Ya, ini hidup zaman dan adabnya saling belajar. Ya, datang ke tempat Imam Malik, kalau kita beginilah, majlisnya dibuka hari Rabu, datangnya hari Selasa. Datang hari Selasa. Maka adabnya tidak memaksa untuk belajar. Ya, beda gitu kan? Ini orang alim luar biasa, nggak ngetok-ketok, nggak pencet bel. Tungguin gitu kan? Lihat. Yang paling luar biasa, begitu ditunggu ya, sampai besoknya tiba-tiba qadar Allah sampai majlis dibuka keesokan harinya, Imam Malik keluar ingin ke majlisnya, dikatakan pada asistennya, iftahil bab fi syabun yantazir, tolong bukakan pintu, ada seorang pemuda yang sudah nunggu kelamaan gitu. Tapi nggak disampaikan sebelumnya karena nggak pernah ketok pintu, diam aja ya. Begitu dibuka, ini kisah populer sekali, begitu dibuka pintunya datang menghadap, kata Imam Malik, madza turid, apa yang kamu inginkan? Saya ingin hadis katanya, karena Imam Malik itu ahli hadis. Saya ingin hadis. Kata Imam Malik, madza indak, apa yang kamu punya? Hafidtu al-Muwatta, saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Asy-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Ya, jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya, itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat itu keterlaluan. Ya. Punya murid diantaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i. Ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati, ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil ya Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya. Kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu, gitu kan, cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab, madhabnya apa? Hambali. Awas, hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab, madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal.
Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah, gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat 2 rakaat, duduknya menggunakan iftash, gitu kan? Itu Hambali. Itu Hambali. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk Saudi dengan Mekah dan Madinah. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya, dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu. Sekarang Indonesia. Ambil yang mana? Di sini berakhir kajian kita. Orang tua kita tuh luar biasa. Kejar semua katanya. Masya Allah. Ada yang ke Pakistan belajar. Tidak sedikit pulang dari situ mulai master sampai doktor, gitu kan? Ada yang ke Afrika Utara, ada yang ke Mesir dengan Al-Azharnya, ada yang ke Libya dengan Jamiah Dakwah Islamiyahnya, ada yang ke Tunisia dengan Zitunanya. Zituna lebih duluan dibandingkan Al-Azhar. Ya, ada yang kemudian Syafi'i, ada yang ke Syria belajar Syafi'i itu. Ya, Mesir juga Syafi'i umum di situ. Ada yang kemudian ke Madinah, ada. Masya Allah. Ada yang ke Mekah, ada. Hambali itu. Semua oleh orang tua kita dipelajari supaya saat pulang ke tempat masing-masing semua ilmu-ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Cuma ya umumnya ketika pulang nggak bisa diterangkan semuanya dulu, pasti akan apa yang dipelajari itu yang disampaikan. Maka misal orang Bandung bisa belajarnya ke Pakistan, orang Jakarta belajarnya ke Mesir, orang Padang belajar misalnya ke Libya, misal saja ya. Sementara misal orang Surabaya belajarnya ke Madinah, pulang ke tempat masing-masing mengajarkan yang diajarkan. Yang dari Madinah bismillahnya disirkan, yang dari Mesir dijaharkan, yang dari Pakistan nggak dibaca sama sekali, diajarkan itu tuh. Yang jadi persoalan muridnya main dari Surabaya ke Jakarta. Begitu main diimami oleh orang Jakarta, Bismillahirrahmanirrahim. Bidah ini, salah ini. Di situ mulai muncul masalah. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya sesungguhnya yang ada itu kedalaman kita untuk mempelajari semua ini. Jadi kita boleh memilih di antara yang ada ini sebagai kenyamanan untuk kita tunaikan sama-sama salaf dengan manhaj yang sama, dengan jalan yang sama. Tapi kalau di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah dengan konsep ini, itu yang kita tinggalkan. Itu bukan salah. Itu bukan yang benar. Jadi kalau masih ada dalam frame ini, itu saudara. Ya. Dia nggak usah mempersoalkan satu dengan yang lainnya. Jangan karena satu dijaharkan, satu disirkan, lantas Anda, Masya Allah, saya bingung ya, terus terang saya bingung memahaminya. Zaman Nabi nggak pernah terjadi, zaman sahabat tidak, zaman tabiin tidak, zaman ulama pun tidak yang soleh-soleh. Kenapa bisa terjadi gara-gara bismillah dijaharkan, disirkan, jadi meninggalkan masjidnya? Jadi nggak saling sapa, jadi nggak saling kenal, tadinya berkenalan baik, saling silaturahim, tiba-tiba sekarang jadi nggak tegur sapa. Ya. Nah ini yang penting untuk dihadapkan. Anda ini mau kembali pada Quran dan Sunnah atau mau pada bikin kelompok? Ya kecuali kalau mau pada bikin kelompok, silahkan saja, cuma itu tidak baik gitu kan. Kalau nggak sama dengan kelompok saya berarti itu bukan salaf. Bukan karena salafnya, Anda yang tidak paham. Ya, jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang satu manhaj ini menjadikan silaturahim di antara kita termasuk pergaulan kita menjadi tidak menentu. Itu nggak bagus, nggak baik itu. Ya, saya beberapa hari-hari kebelakang ini seringkali mendengar kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak perlu ditampakkan gitu ya. Ya, bukan hanya pada level murid-murid ya, pada guru-gurunya juga harus kembali bersilaturahim. Kenapa sih nggak bisa kumpul sama-sama? Kita tinggal di tempat yang sama, ayo kita ngobrol nih. Ya, Anda mau nyampaikan apa? Kalau umat ada begini butuh masalah nih. Oh, masalahnya seperti ini, ayo sampaikan dengan teduh. Berarti solusinya begini. Kalau berbeda Anda sampaikan, kita pilih yang ini ya. Cuma kalau teman kita pilih yang ini, dalilnya seperti ini. Itu akan lebih indah dibandingkan Anda mengatakan, cuma ini yang benar, yang lain salah. Itu masalah nantinya. Saya pertama datang dari Indonesia sampai ke Bekasi, itu disebut Ustadz Bid'ah. Karena ngajarnya pakai batik, Rasul ngajar pakai jubah katanya. Nah, ini jadi ini luar biasa gitu kan. Tapi kita paham bahwa maaf kalimat itu disampaikan, maaf bukan karena salah, karena belum paham. Yang belum paham ini bukan dimarahi. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu pun respon yang lain jangan saling marah. Ya, respon kita saling menyatukan gitu. Oh, ini mungkin belum paham, yang belum paham dipahamkan, diberitahu dengan kelembutan. Jadi mohon jauhi perpecahan yang tidak penting dilakukan, termasuk jauhi celaan-celaan yang tidak bermanfaat ya. Tapi kita harus sepakat, tuntunan kita Al-Quran dengan Sunnah. Ada di frame yang ini, kita kerjakan. Keluar dari sini, kita tinggalkan. Jelas di sini? Oh, hati-hati, saya sebelum ke sini, kami di Libya itu mengajar. Saya tanya murid saya salah satu ketika presentasi,
Kami kasih tugas saat pulang ke Indonesia. Kamu pergi kemana? Ke daerah ini katanya. Bagaimana responnya? Pertama kali saya tanya, Ustaz, di sini Islamnya berapa persen? 95% Pak. Alhamdulillah katanya. Ah, yang 5%-nya apa? Muhammadiyah Pak. Jadi ada sesuatu yang harus diedukasi di masyarakat karena belum tahu gitu kan. Jadi nggak ada hubungan dengan ormas. Ya, mohon maaf, Imam Al-Bukhari itu bukan NU. Ya, karena NU belum ada sejak zaman itu. Ya, kalau kunut itu berarti NU. Imam Syafi'i NU, Imam Ahmad Muhammadiyah. Nggak ada hubungannya. Ya, jelas di sini ya? Baik. Nggak apa-apa, gitu ya. Sampai kaget juga di belakang situ. Baik, ini teman-teman sekalian, ini yang mau saya sampaikan. Nah, sekarang saya tutup. Untuk memahami semua ini, paham dalam bahasa Arab disebut dengan fikih. Ya. Kalau ada tuntunan yang berbeda, tapi ujungnya sama, disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan-perbedaan yang melahirkan kemudahan dalam prakteknya. Maka ilmunya disebut dengan fikih ikhtilaf. Nah, ada ilmu itu disebut dengan fikih ikhtilaf. Jadi nanti suatu saat kalau kajian kita bersambung di tahun yang akan datang, kita akan belajar. Nanti kita berikan contoh-contoh. Ini denah kehidupan rumah Nabi. Ya. Ada mataharinya di silau langsung hilang gambarnya. Baik. Pelan-pelan ya. Bismillah. Nanti ada pokok-pokok pembahasan yang bisa kita tampilkan. Ini denah kehidupan rumah Nabi SAW. Beliau dilahirkan. Ini ya. Diduga di tempat ini beliau dilahirkan di posisi walaupun tempatnya tidak seperti ini. Wallahu a'lam. Ini Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang jadi istana raja sekarang. Ini Hotel Zamzam di sini. Ini istana raja yang ini nih. Ya. Ini Jabal Qubais itu dari sejak dulu itu simbol kekuasaan. Di siapa yang punya kuasa dia menegaskan di atas tempat ini. Ini ada tiang listrik satu di sini. Ya. Ada satu lagi di sebelah sini. Kelihatan? Bu, ini tiang listrik yang ini nih, kelihatan? Nih, satu lagi yang ini kelihatan? Oh hebat, ibu saya juga lihat. Masya Allah. Ini nggak kelihatan Bu di fotonya. Ibu harus datang langsung gitu kan? Nggak kelihatan, demi Allah saya katakan, nggak lihat saya yang ini nih. Yang ini emang ada, yang ini enggak. Ya, cuma agak aneh, ibu aja yang lihat di sini aja gitu, tempat lain nggak pada lihat juga. Ya, nggak tahu pada makan apa. Kemudian ini Masya Allah, ini pagi kami ambil sekitaran jam 7 waktu sana. Kita foto langsung ya, foto langsung. Itu ternyata Masya Allah matahari terbit di atas ini. Dan bulan pun ketika bersinar itu tepat di atas rumah ini. Di siang malam tempat rumahnya Nabi itu penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Nah kalau Anda telusuri, ini nggak ada kaitan dengan hukum syariat ya. Tapi barangkali kita bisa tangkap isyarat-isyarat kebaikan. Tapi jangan dihubung-hubungkan. Jangan dihubung-hubungkan. Cuma kita melihat ada sesuatu yang indah. Ini sinar matahari. Kalau bersinar di sini di pagi hari, sinarnya ke sini tuh, lurus. Nanti yang ikut umrah insya Allah tanggal 15 saya akan tunjukkan tempatnya. Ya. Ini ada sinar ke sini lurus. Bisa kelihatan sinarnya ini? Ya. Betul, kalau ini kelihatan. Ya, agak aneh kalau Anda nggak lihat ya. Ini kelihatan. Ini agak-agak terang nih. Ini kan beda dengan yang ini, beda kan? Ada terang. Ini kalau ditarik garis lurus terus ke sini, itu turunnya langsung ke tangga, langsung masuk ke bambu salam, tembusnya ke Hajar Aswad. Makanya sunnah untuk tawaf. Kalau masuk pertama kali kita ingin umrah, ingin haji, sebetulnya kalau sudah daerahnya tenang, pembangunan sudah selesai, sunnahnya lewat sini. Turun ke sini ada tangga ke bawah. Masuk ke satu pintu disebut bambu salam. Itu kalau Anda masuk lewat situ langsung ke tempatnya sofa, tempat sa'i, itu tembusnya langsung ke Hajar Aswad. Jadi nggak usah belok-belok lagi, langsung lurus. Anda tahu apa yang terjadi? Masya Allah, bambu salam, pintu salam keselamatan. Jadi ketika Nabi dilahirkan itu ditarik garis lurus langsung nyambung ke Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin bermanhaj sesuai pemilik Ka'bah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lurus. Maka di situ salam Anda dapatkan. Allahu a'lam, tapi itu keindahan yang bisa kita rasakan. Ini ya. Nanti ada kaidah untuk belajar fikih ikhtilaf, ya ada beberapa macam-macam, ya. Ada kemudian teori-teori yang bisa kita pahami. Nah, ini termasuk nanti ada materi-materi yang bisa kita bahas. Saya berikan pada Anda, silahkan saja bebas, tidak ada apapun yang menyertainya. Kalau ingin kopi silahkan kopi, silahkan kemudian tebarkan kembali. Kalau ada kekurangan silahkan koreksi, kalau ada kebenaran silahkan diamalkan. Di kajian kita hari ini ya membahas tentang pedoman berkehidupan dengan kesimpulan kita semua adalah umat salafi yang dimaksudkan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang tersumber dari Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, salafi itu bukan kelompok tertentu,
tidak terkhusus pada jamaah tertentu, tapi bagi setiap muslim yang belajar sesuai dengan tuntunan yang benar. Yang ketiga, semua tuntunan ini disebut dengan manhaj yang harus dipelajari lewat madhab.